Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Brian Mulia dari Universitas 11 Maret dan bersama dengan teman saya. Nama saya Aditya Boyardana dari Universitas 11 Maret. Dan saya Bella Sandra ini dari Universitas 11 Maret. Dan kami dalam rangka membuat tugas wawancara untuk memenuhi syarat tugas KMD tahun 2025 bersama pembina pramuka dari SD Takmirul Surakarta. Monggo, Kak bisa Ya, izin memperkenalkan diri, saya Arga Wahyu Indra Putra sebagai salah satu pembina pramuka di SD Takmirul Islam Kota Surakarta. Jadi langsung saja kami akan memulai wawancaranya. Jadi untuk yang pertama, Kak Arga, izin bertanya nggih. Dalam kan Kakak Arga mengampu atau membina dari SD Takmirul nggih. Jadi itu saya mau tanya untuk terkait SKU dan SKK. Nah, jadi bagaimana mekanisme pengujian dan pemberian TKU dan TKK di pangkalan Kak Arga Takmirul? Oke, SD Takmirul itu salah satu SD yang memiliki pramuka aktif, karena setiap seminggu sekali pasti kita mengadakan latihan kepramukaan. Nah, salah satu program kerja kami yaitu mengejar atau menguji SKU kepada adik-adik siswa. Nah, di situ kita juga punya mekanisme. Ada beberapa cara yang kita gunakan. Yang pertama, kita masukkan dalam materi-materi latihan rutin mingguan itu. Ada juga yang kita masukkan dalam acara-acara besar seperti kemah, perlombaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa kegiatan besar yang akan kita masukkan sedikit demi sedikit TKK atau TKU-nya. Nah, seperti misal saat kita mengikuti kegiatan pesta siaga. Nah, di situ kan kita otomatis melalui taman ketakwaan, taman keterampilan, dan itu di situ ada materi-materi yang ditempuh oleh adik-adik. Nah, itu kan sudah bisa kita anggap sebagai ketercapaian SKU dan SKK. Tapi di sisi lain, untuk adik-adik yang tidak ikut acara-acara tersebut, saat latihan rutin, latihan mingguan, itu kita adakan juga uji SKU ya secara massal. Misal saat materi, adik-adik diminta untuk mencari hari-hari besar keagamaan atau tempat-tempat ibadah keagamaan. Setelah itu nanti diuji secara bersama-sama atau berkelompok sesuai dengan barungnya, seperti itu biasanya. Berarti disisipkan di kegiatan-kegiatan rutin ya? Iya, betul sekali. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perkembangan uji SKU dan SKK di pangkalan yang Kak Arga bina? Ya, untuk perkembangannya terus ya, karena kami ada suatu target yang dilakukan, disusun selama 1 tahun. Jadi saat kelas 3 itu sudah harus mencapai SKU apa, kelas 4 SKU apa, kelas 5 SKU apa, sampai kelas 6 SKU apa, dan SKK apa saja yang harus tercapai, terutama 10 SKK wajib. Nah, itu kita ada target, sehingga untuk perkembangannya kita intens. Pasti kita mencapai target itu, walaupun kadang maju kadang mundur, itu dinamika lapangan ya. Tapi kita pasti ada terus, setiap tahun pasti ada. Lalu untuk perolehan TKK itu sendiri itu nanti dilaksanakan secara massal atau mungkin individu per siswa itu sendiri? Ya, mayoritas massal, sesuai tadi disisipkan dalam kegiatan mingguan atau kegiatan-kegiatan besar seperti pesta siaga, persami, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa SKK atau TKK yang khusus. Misal anak ini saat pembelajaran agama, kebetulan kan sekolah Islam, itu ngajinya bagus, atau dia muazin, azannya bagus, maka kita berikan TKK azan, TKK mengaji, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Jadi kali ini kan tadi sudah berhubungan dengan SKU dan SKK. Jadi itu tadi yang ada di pramuka. Nah, ini program kerjanya itu bagaimana? Di sana itu bagaimana pembuatan program kerjanya? Ya. Untuk penyusunan program kerja
kita setiap awal tahun pelajaran kita bersama seluruh jajaran pembina, jajaran Mabigus, apalagi di sana itu ada 2 sekolah, SD Takmirul Islam dan SD Takmirul Inovatif. Nah itu kepengurusan sekolahnya pun ada 2. Nah itu kita berkumpul bersama, kita adakan rapat kerja. Nah, istilahnya rapat kerja untuk menyusun program kerja selama 1 tahun ke depan. Tapi selain itu kita juga melakukan rapat program kerja di setiap semester itu untuk lebih mendetailkan lagi hal-hal kecil dan mengevaluasi semester sebelumnya. Baik, lanjut langsung ke pertanyaan yang kedua. Apa saja program kerja yang sudah terlaksana di gugus depan yang kakak ampu, dan apakah ada program kerja yang belum terlaksana? Ya, untuk tahun pelajaran ini ada beberapa yang sudah terlaksana, yang pasti latihan rutin setiap minggu itu pasti terlaksana ya. Tetapi untuk acara-acara besar itu ada pesta siaga, ada jambore ranting, waktu itu di Korem, di Ranting Lawean. Kemudian ada juga kemah untuk sekolah Islam, itu ada juga jamborenya khusus. Nah, acara-acara besar itu, dan juga ada kemah yang untuk internal sekolah, namanya Persami waktu itu. Ya, selanjutnya itu kan tadi sudah dijelaskan terkait program kerja yang telah terlaksana. Lalu adakah program kerja yang paling sering dilaksanakan di dalam sekolah tersebut? Ya, untuk paling sering ya, latihan rutin itu paling sering tiap minggu ya. Nah, untuk SKW, SKK juga program kerja yang selalu ditarget. Jadi setiap 1 bulan itu kita ditarget untuk berapa materi yang kita harus penuhi untuk mengejar SKU, poin-poin SKU itu. Nah, ada juga kita juga ditarget dalam 1 bulan kita harus mendapatkan berapa TKK untuk mayoritas peserta didik. Nah, itu yang paling sering. Untuk yang belum terlaksana ini kebetulan nanti di akhir tahun ada kemah yang untuk khusus internal sekolah Persami itu. Baik Kak, setelah kita lanjut ke materi selanjutnya, tadi kan sudah kita membahas mengenai program kerja. Nah, di program kerja kan tadi sudah disebutkan bahwasanya penyusunan program kerja itu dilaksanakan dari pertemuan dari pembina-pembina juga ya. Jadi Ya. Pertanyaan saya itu bagaimana sih struktur pembina di SD ini? Ya. Oke, struktur pembina itu sebenarnya kalau secara umum struktur di gugus depan itu ada Mabigus, ada pembina ya. Mabigus tentu dikepalai oleh Mabigus yaitu kepala sekolah, dan majelisnya isinya adalah dari wakil kepala sekolah yang menjabat dan beserta tim manajemen sekolah. Sedangkan untuk pembina, di sana pembina itu dikepalai oleh ketua gugus depan, Kagudep istilahnya. Nah, itu adalah ketuanya pembina. Nah, di bawahnya banyak pembina yang bertugas. Ada yang bertugas sebagai pembina administrasi, khusus untuk internal administrasi. Kemudian ada pembina yang bertugas untuk materi, ada pembina yang bertugas di lapangan, dan ada pembina yang urusan logistik. Jadi untuk di SD Takmirul terbagi menjadi 4 itu. Nah, ini semua tentu menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tiap sekolah tentu berbeda. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih Kak untuk tugas pembina itu? Ya. Oke, tentu tugas membina, yang pasti membina. Nah, tapi kami itu ada sistem, maka itu namanya sistem AMOH. Maka kita itu tugasnya adalah ngomong, apalagi kan kita di tingkat siaga ya. Siaga itu ngomongnya lebih banyak. Kita ada 3 strategi kan, ing ngarsa Sungtulodo, ing Madya Mangunkarso, tuturi Handayani. Nah, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Nah, tentu kalau di siaga ini tugas kita lebih banyak ke ing ngarsa Sungtulodo, di depan memberi contoh. Jadi kita lebih banyak memberi contohnya. Nah, saat ngajar kita memberi contoh, apalagi di siaga itu pasukannya namanya perindukan, masih menginduk dengan pembinanya. Jadi tugas kita tentu ngomong, ya membina, ya mengajar, nah, seperti itu.
Lalu selanjutnya bagaimana nih cara untuk menjadi pembina yang baik? Oke, untuk pembina siaga seperti yang saya katakan tadi, siaga itu masih umur yang labil, tentu butuh perhatian lebih, butuh contoh yang lebih. Maka pembina itu harus hadir setiap saat, harus senantiasa ada di sisi siswa. Nah, sehingga kita tetap mengajar, bukan sekedar ngajar, menjelaskan materi, tidak, kita memberi contoh, kita membimbing mereka saat praktek, nah, sampai mereka bisa. Dan kita dampingi terus, bagaimana pembina yang baik di siaga. Tadi itu sekian dari kami. Tadi itu sudah hasil wawancara kami terkait materi dari postur pembina. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mewawancarai Kak Arga selaku pembina SD Takmirul terkait metode membina. Nah, Kak Arga, bagaimana sih metode kakak selama membina di Gusukan? Apalagi kan di tingkat SD. Oke, untuk metode membina itu kan berbagai macam. Ada yang fokusnya ke praktik, ada fokusnya ke pembelajaran kontekstual, ada fokusnya lebih ke studi kasus dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kita lakukan beragam cara. Ada metodenya ceramah, biasa hanya sekedar pembina memberi materi ke siswa. Ada yang metodenya praktik, kita memberi contoh langsung kita praktikkan bersama-sama. Ada yang caranya ujian, jadi kita berikan soal, kita berikan instruksi, mereka menghafalkan, memahami sendiri, kemudian kita uji. Ya, banyak macam-macamnya. Ada juga metode yang kontekstual, lebih ke memahami lingkungan sekitar. Nah, itu banyak, jadi kita selalu variasikan metode-metode tersebut agar peserta itu tidak mudah bosan. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah metode yang menurut kakak sendiri paling efektif untuk digunakan khususnya di golongan siaga? Kalau siaga dengan anak-anak yang dalam tanda kutip aktif ya, lebih aktif, masih riang, masih senang untuk bergerak, itu dua kalau menurut saya yang paling efektif, yaitu praktik langsung. Jadi apapun yang kita ajarkan langsung dipraktikkan, itu jauh lebih mengena. Nah, walaupun mungkin ya sebulan 2 bulan lagi udah lupa, wajar lah anak-anak, tapi dipraktikkan itu lebih daya ingatnya lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang kontekstual, yaitu berdasarkan alam sekitar. Sebagai contoh, misal yuk kita lihat kalau kita berjalan ke arah sini, dari sekolah ke arah sini, kita melewati apa saja. Oh, di situ ada mall, oh di situ ada rumah makan, oh di situ ada monumen, ada taman. Nah, itu kan siswa sudah tahu lingkungannya. Cuman kadang kan misal kita memenuhi TKK pengamat, nah itu kan belum terlegalisasi. Nah, hal-hal itu kontekstual sekali. Siswa sebenarnya sudah tahu, cuman kita arahkan agar lebih benar. Nah, itu tentu pembelajarannya lebih mengena. Lalu selanjutnya, apa tantangan yang kakak hadapi ketika membina di gugus depan yang kakak ampuh, khususnya di tingkat siaga? Kebetulan di SD Takmirul itu ada 2 SD ya tadi ya. Ada SD Takmirul Islam dan SD Takmirul Inovatif. Nah, masing-masing SD itu ada 4 kelas. Jadi ada totalnya 8 kelas. Jadi dalam satu sesi 4 kelas, sesi berikutnya 4 kelas. Tentu jumlah siswanya banyak, membutuhkan pembina yang banyak juga. Nah, apalagi dengan SD yang harus penuh perhatian. Tantangannya apa? Bagaimana kita memahamkan pada siswa. Kita tantangannya tidak harus ngajar, jangan sampai hanya menjelaskan selesai, nggak bisa. Kita harus menjelaskan, mendampingi adik-adik, dan memastikan adik-adik itu paham dan bisa. Nah, maka tantangan itu kita siasati. Kita pembina kebetulan ada 4 yang di lapangan. Jadi ada 1 yang di depan, yang mengajar, yang memegang komando, menginstruksikan di depan. Yang 3 nanti akan mendampingi adik-adik masing-masing, menyebar, berkeliling, sehingga
tujuan pembelajaran itu tercapai dengan maksimal. Nah, jadi seperti itu. Ini hasil wawancara kami terkait metode mengajar. Terima kasih dari sekian dari kami. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami. Jadi kali ini kami akan mewawancarai Kak Arga selaku pembina di SD Takmirul terkait dunia siaga. Nah, jadi begini Kak Arga. Jadi kan di pramuka itu ada banyak golongan ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu kan ada dari mulai kecil itu ada siaga, mulai SMP biasanya penggalan, SMA penegak, mulai 20 tahun ke atas itu pandega. Nah, perbedaan dari setiap golongan itu apa Kak? Ya, di pramuka itu terbagi menjadi beberapa golongan. Yang familiar kan siaga, penggalang, penegak, pandega. Sebenarnya ada satu lagi yang belum, prasiaga. Ini masih wacana. Jadi adik-adik kita yang PAUD itu sudah dikenalkan pramuka. Dan juga yang setelah pandega ada pembina juga. Nah, kenapa dibagi tiap golongan? Pramuka itu bertujuan untuk mengklasifikasi berdasarkan kondisi fisik dan kondisi psikologi setiap insan. Nah, di situ bedanya apa sih? Nah, bedanya ya fisik sama psikologinya. Bagaimana fisiknya anak-anak siaga saat SD. Nah, di situ kan lebih cenderung periang, masih aktif berkegiatan, masih seneng pencilaan dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian kondisi psikologinya apalagi dia masih senang bermain, belum punya tujuan hidup dan lain sebagainya. Beda dengan penggalang. Oke, mulai kita kenalkan sedikit-sedikit keberanian di depan umum misalnya. Nah, tapi dia masih labil juga, belum punya tujuan hidup juga. Nah, saat penegak, saat usia SMA ya, di situ mulai kita arahkan untuk menemukan jati diri. Jadi kegiatan pramukanya lebih ke penemuan jati diri, kegiatan-kegiatan yang menantang. Karena fisiknya sudah bagus di situ. Fisiknya anak penegak sudah bagus. Nah, saat pandega lagi, fisiknya sudah bagus, psikologinya juga sudah bagus. Nah, mulai kita kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan skill. Nah, apalagi sudah sampai pembina, lebih ke seperti kalian pengabdian seperti ini. Nah, untuk siaga sendiri tentu lebih identik dengan warna hijau ya, segar di situ. Jadi kita kegiatannya lebih ke hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat menarik dulu, lebih ke permainan fungsinya. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi kan untuk membedakan antar golongan ya Pak. Terus bagaimana perbedaan antara siaga mula, bantu dan tata? Oke, dalam siaga itu kan ada tingkatannya juga, terbagi lagi mula, bantu, tata. Nah, itu salah satu tingkatan tanda kecakapan umum ya, kecakapan umumnya. Untuk mula ya, namanya mula-mula. Di situ adik-adik masih permulaan belajar. Kita fokus pada pembiasaan sikap, etika. Nah, itu penanaman kita di situ. Jadi masih mula, masih ya mereka masih belajar untuk caranya makan dengan benar, cara beribadah dengan benar, bagaimana mereka mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu masih mula, siaga mula. Nah, naik lagi di saat adik-adik sudah masuk tahap siaga bantu, mereka diajarkan bukan hanya untuk menyelesaikan tugas diri sendiri, tapi bagaimana dia membantu orang di sekitarnya, bantu temannya, bantu bapak ibu guru, bantu pembina, bantu orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Nah, saat tata, mereka sudah tertata, dia sudah bisa menyelesaikan tugasnya sendiri, dia bisa membantu orang lain, dan dia bisa memanajemen itu semua. Nah, itu bedanya siaga mula, bantu, dan tata. Selanjutnya terkait golongan siaga ini fokus kegiatannya itu apa saja? Ya, itu kembali seperti tadi, fokus kegiatan kita bermain. Nah, ada banyak konsep kegiatan yang sering kita adakan, yaitu persami, kemudian pesta siaga itu partisipasinya ya, jambore ranting, jambore cabang dan lain sebagainya. Nah, kita ya
fokus kegiatannya bermain-main saja. Permainan itu bermain sambil belajar. Jadi dalam permainan itu kita berikan sebuah tantangan, kita berikan sebuah assignment tugas, kita berikan sebuah materi-materi yang tentu akan mengembangkan skill mereka. Ya, tadi itulah ya, terkait dari dunia siaga itu sendiri, mulai dari perbedaannya sampai perbedaan mulai batu salah. Itu sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kali ini kami akan mewawancarai salah satu pembina di SD Surakarta, SD Takmiro, itu Kak Arga. Jadi pertanyaan-pertanyaan kami ini terkait dengan organisasi dan administrasi, Kak. Nah, jadi bagaimana sih struktur organisasi kepramukaan di SD Takmiro ini? Di Takmiro itu terbagi menjadi 3 secara garis besar. Ada yang mabigus, ada unsur pembina, dan siswa sebagai anggota. Nah, untuk mabigus tentu itu dijabat oleh para pimpinan sekolah, sekolah sebagai kamabigus, dan majelisnya beranggotakan tim manajemen sekolah, mulai dari wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk pembina, di sana ada pembina yang dari dalam dan ada pembina yang dari luar. Untuk pembina tersebut diketuai oleh Kagudep, ketua gugus depan. Nah, di pembina itu ada pembagiannya juga. Ada pembina yang bagian administrasi, ada pembina yang bagian materi, ada pembina yang bagian lapangan, dan ada pembina juga yang bertugas logistik. Nah, ada pembagiannya di situ. Kemudian siswanya juga, untuk garis koordinasinya sampai siswa kita ada yang namanya barung ya. Nah, jadi adik-adik ini kan diminta untuk membuat kelompok dalam siaga namanya barung, dan setiap barung itu ada ketua barung, ada wakil ketua barung, nah, dan sekretaris bendahara sampai ke itu struktur lengkapnya. Baik, masuki pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih Kak administrasi yang sudah berjalan di gugus depan yang Kak Arga bina? Ya, untuk di SD Takmiro administrasinya banyak ya, tentu kebetulan kami kan, saya dari pembina itu yang bagian administrasi. Jadi mulai dari penyusunan buku induk, data anggota, buku tamu, buku data administrasi, surat keluar, surat masuk, kemudian data logistik untuk inventaris yang kita punya itu kita ada semua, data absensi dan lain sebagainya itu selalu lengkap, insya Allah berjalan sampai hari ini. Lalu dari administrasi yang sudah berjalan tersebut, apakah pengelolaannya itu berjalan dengan baik? Ya, karena kami selalu update setiap saat, setiap waktu, apalagi untuk program kerja ya, dalam setiap raker, setiap rapat evaluasi setiap tahunan atau tiap 1 semester sekali itu kita adakan rapat bersama pembina. Itu salah satu tujuannya selain menyusun program kerja ke depan, tapi kita juga melengkapi administrasi tersebut. Jadi administrasi itu terkontrol dengan baik sampai hari ini. Mungkin itu saja, tadi sudah kami sudah mewawancarai Kak Arga terkait dengan administrasi dan organisasi di gugus depan. Ya, jadi sekian saja dari kami. Terima kasih juga Kak Arga. Ya. Jadi juga mohon maaf atas segala kesalahan dari mungkin dari ucapan ataupun sikap kami. Ya. Dengan benar bagi penjelasan. Nah, terakhir Kak Arga, minta tolong untuk closing statement bisa untuk teman-teman. Ya, oke. Pramuka itu senantiasa tumbuh dan berdampak. Pramuka jangan sekedar hanya ikut dan ikut-ikutan, tapi harus menjadi proses laku dan melakon. Nah, jadi kita harus melakukan sesuatu dan ngelakoni sesuatu. Nah, sehingga kita dalam diri kita bertumbuh hal-hal baik dan berdampak pada orang-orang di sekitar kita.
Sekali lagi terima kasih Kak Arga dan terima kasih sudah menonton.